cerita lucu di waktu di Bali. Apa ya? Ya mungkin Rojes. Nggak tahu. Sebelumnya Rojes itu siapa ya? Ya, teman juga, satu band juga. Sesepuhnya Pandaan ya. Rojes itu Puro Kembong. iya. Hampir nggak berangkat ke Bali gara-gara sepeda hilang itu. Sepeda hilang dhisik. Terus modal hilang sih sepeda. Jadi tahun 80-an yang membawa hardcore ke Panda itu ya Rojes. Ya Rojes itu. Rojes tahun 80-an. Lucunya gimana itu Mas Rojes pas waktu di Bali itu? Karena nggak ada Mas Rojes, kita nggak dikawal Jadi tentara. Jadi awal sampai pulang. Jadi yang awal kita tur baru 14 itu yang awal Koramil. Koramil ya. Ya Koramil Mas Rojes. Soalnya dia pakai orang-orang. Ada bisa dicek videonya ya. Iya. Silakan cek di situ bahwa Kan kakak Rojes. kita kan
biasa. Yolai. Halo. Lekem hadir lagi bersama. Kali ini kita bersama dari band Pandaan ya, Real Bastard, debut from Pandaan, Jawa Timur. Temen dari Hadar, temen kemana-mana ini. Perkenalan dulu buat teman-teman RB, mungkin dari Mas Udin. Ya, nama saya Muhammad Saifuddin, tapi di komunitas biasa dipanggil Monyet. Monyet. Bagian? Saya bagian gelandang bertahan. Bertahan. Basis ya. Basis. Bagian kora-kora. Ini basis ya. Kemudian Sam. Wisam. Ayo Sam. Wisam. Oke, saya di sini sebagai vokalisnya Real Bastard. Nama saya Ahmad Fajar Agung. Biasanya panggil Ceper. Nah, Oke, Mas Ari, Ugisam. Bore ya. Bore tahu. Bagian kora-kora jam. Riko bagian apa Riko? Mas Bore bagian Mas kita. Bore. Kita satu ya. Gitar. Oke, Nah, Mas lead Bore ya. kita. Pemain sayap. Sandra, Mas Andra, biasanya wajah di Real Bastard, biasanya pemimpin tahlil. pemimpin. Ustadz lagi. Gitar juga di Kita berdua. Jangan ketepan enggak, tumpang kaji ya. Buat informasi, drummernya Mas Moko tidak bisa hadir karena Sibukan. kesibukan, jadi saya wakilkan. Drumnya Hai teman-teman, mohon maaf di RB waktu podcast saya nggak bisa datang, ada kesibukan. Saya sendiri Moko, saya pegang drum di Real Bastard. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin sejarah terbentuknya RB ini, Real Bastard ini kira-kira tahun berapa dan terbentuk di tongkrongan mana atau gimana? Mungkin siapa yang bisa jawab dari sini teman-teman Mas Udin. RB? Tanya, Ya. Ya, kalau sejarah mungkin justru yang ngajak pertama kali itu Gojali, Mas Gojali dari NN ya, Gojali dari N. Jadi waktu itu di Rock Embong kita ngopi-ngopi, terus ngobrol-ngobrol ngajak bikin band pertengahan 2010 waktu itu. Terus aku ngajak Mas Ari ini, Mas Ari ngajak Moko, kita bertiga, ya berempat sama Gojali. Berempat. Itu wis latihan kan? Belum lah. Belum. Waktu pertama kali latihan, malah Cak Gojali gak mau ikut. Kenapa? Gak tahu. Harusnya bertanggung jawab RB ini ya Gojali harusnya. Itu sudah Cali. itu udah Tidak, Li. untuk apa udah sekarat ada. Nah, waktu itu Cak Gojali gak mau sama kita soalnya mau bikin sekarat. Oh. Caranya begitu. Gak jadi. Gak jadi. Kena Gak PHP, jadi, kena RB. PHP. Malah bikin Kena sekarat. PHP. Itu tahun berapa? Pertengahan 2010. Akhirnya kok bisa mlebu Pak C Agung ya, Bu? Nah, setelah itu 2011 setelah kita bikin greencore gak jadi, fastcore gak jadi. Greencore berarti yo. Cepet greencore. Waktu itu lagunya hellcore ya, Bu ya. Hellcore yang bangsa-bangsa sama Cover. nyocot cover waktu itu. Terus kalau bahasa Jawa itu gak ngatasi, akhirnya pindah haluan menjadi fastcore. Lu sempat Fastcore juga. Fastcore juga. Cuma Dengan nama Real Bastard. Bertiga. Oh, namanya Ribasa tetap. Belum fastcore waktu itu. Oh, no komen. Oh, monok lah. No name waktu Nonim itu. ya. NN. Terus akhirnya awal 2011 Januari kalau salah waktu itu Sandra juga mau bikin project, akhirnya disatuin. Jadilah kita berlima. Saya, Mas Burik, Moko, Wak C sama Monok. Vokalis pertama kali kita. Halo Mas Monok. Monok Bang Nusantara. Dan dari situlah kita bikin RB dan langsung lagu di beat. Langsung di bidan gitu ya. Sik belum rame-rame. Itu tahun berapa itu? 2011 itu RB itu. Oh, lama ya itu. Dengan rilisan tip waktu itu Le, ya. Ah. Masih dengan rilisan Kita? tip, masih tip. Saya punya rilisan tipnya satu. Rekod Dek. Ngali. Coba. Itu di Afrin. Oh, dia Ini ya live, Rock, record ya. live. Itu Di EP Rock pertama Studio kalinya EP. kita itu Doomsday itu Iya, di 2000 Doomsday. Ya nanti kita 2012. pertanyaan selanjutnya itu ya. Oke. Kesibukan sehari-hari. Apa selain band-bandan ini apa rek? Kon rek. Ayo Pak C. Pak C dulu. Sampean apa, Pak C? Saya sehari-hari beternak
ikan. Ikan cupang. Enggak. janda nah. Saya swasta tiap hari. Selain itu Jadi, mungkin selain ada itu hobi-hobi khusus apa? hobi Pelihara ikan lah, pelihara janda lah. Udah. Untuk Mas Buri, Mas Ari atau Mas Buri, kesibukan Sehari-hari sehari-hari. ngojek mas. Ya. Mau kora-kora. Buat teman-teman ya sekitar Pandaan kalau perlu ojek langsung hubungi ini ya nanti. Driver ngono lho sing bayar titik udah bro. Ojek. Ojol. Jadi ojek ae senenge ojek. Langsung ono geng ini aplikasi ini ya. Untuk Ari ini bawa yo. Cari Ari Wibowo. Dekat. Untuk Mas Agung sebuah sehari-hari. Kesibukan sehari-hari sama seperti Wak C. Dari yang pertamanya nganggur, alhamdulillah sekarang udah kerja. Sekarang tambah nganggur. Sama ini sih, kadang ngisi reguler musik di kafe-kafe Part time ya? Ya, bahasa kerennya ngamen lah ya? Ngamen elit. Untuk Mas Baik terus no. Bisa. Monyet. Untuk Mas Monyet atau Mas Udin. Kalau aku ya ngomong anak ya. Mungkin makanya banyak Kak Vakum karena sudah ngomong anak gua lagi. Iya, sama ya. Masih. Dua bapak RT dan dadar. Kemudian kerja pastinya ya. Ya kerja lah, buru pabrik. Hidup buru selamanya lah. Kesibukan sehari-hari saya bekerja jual sayur sama saya seller ornamental plant lah kalau zaman sekarang ini ya. Zaman sekarang kan banyak seller tanaman, ya itulah kesibukan saya. Setiap hari ya bekerjanya sama istri, jadi tiap hari di rumah. Komisi. Oh iya. Ngopak moyang. Sudah berapa album atau IP RB ini? Albumnya satu. Kalau album cuma satu. Album satu mungkin EP 2. IP 2. EP 1. Split yang Mungkin pertama kali itu RB itu ngeluarin IP apa dulu? IP tahun berapa itu? Tahun 2012 kalau salah ini. Yang demo itu tak, yang Afrik itu. Demo. Oh, ya. Kemudian split sama Nugatoria 2000 berapa? 2012 juga enggak salah. Nugatoria. 2012. Yang sama anak Jember itu ah? Sinta. Bukan. Nugatoria Malang. Cuma dua split dua. Dua band. Sama Terus- Nugatoria. Yang Jember itu split tahun berapa itu? Apa sih? Itu Ikatan pinggang apa? ya Kencangkan Kencangkan pinggang. pinggang. Ya. Itu four way split. Split ya. RB, Sintak Sintak, sama Evergreen waktu itu. Apa satunya lagi aku? Monata. semua. Oh, konspirasi X Semua ya? Inspirasi sama Lumajang. macam. Sintak itu Mas Cuplis ya? Cuplis. Mas Cuplis. Iya, Mas kabarnya, Mas? Tetap semangat bikin newsletter ya. Semangat Mas Cuplis. Akar Iya, kapan mana no akar rumput sampai GBT ya? Kira kata main-main nih, on fire RB. Undangan Mas. Yuk, GBT. Terus album itu RB itu tahun berapa? 2000 berapa? RP 2014 dan 2014. langsung sekalian tour. Oh, yang sama Itu sama Hadra, ini ya? Hadra. Hadar Gulung ya. Adro gulung. Berarti itu Mana jenengnya? yang EP itu vokalnya masih mono. Masih mono. Masih mono. Waktu album baru Baru bergantian pemain. Rolling substitusi. Rek, ngomong-ngomong soal anu iki, Rek. Sopo sing paling molor atau sing paling lemot kayak gigs atau latihan? Sing teko telat lah. Kok aku sih Le? Aku. Lah apa sih menunggu paling pacaran sih paling? Ya, model. Alasannya itu Tahlilan. Tahlilan, Maliman. Kuncinya di bawah ibu ya itu. Oh, anu tuh Joko Pasar ya. Karena yang kendani mutin. Nang tahlilan pendino. Tadi mutin Waktu itu masih musim-musimnya Apa? orang nikah, jadi pas waktu RB latihan
waliman dulu ya telat. Kalau pas main, pas gig itu. Kalau pas gigs saya on time, On time. Alhamdulillah nggak ada Jadi yang telat. budal mesti bareng-bareng apa dewe-dewe kadang Bareng, sering bareng ya. sering bareng. Sing bareng cuma pasangan, dewe. Ngomong-ngomong soal gig ya, gig pengalaman gig atau main di mana selama bersama RB ini? Coba sih. Mungkin dari Mas Purek dulu main di mana? Is pengalaman suka duka sing Ya banyak tempat sih Mas, banyak kota. berkesan. Yang berkesan, terkesan sih. Berkesan ya mungkin ke Bali, soalnya pertama kali main Bali. Ke Bali apa ke Bali? Ke Ke Bali ya, yang sama Adar itu ya. Bahasa Indonesia udah Pur. Terus apa yang membuat ke Bali itu sangat mengesankan buat seorang Mas Purek ini? Ya mereka satu welcome, ya apa ya, nerima kita sudah berterima kasih, mereka sangat welcome, ya itulah gitu. Ya terutama buat Mas Gilang. Makasih ya Mas. Thank you Masih Mas Mas Gilang waktu itu sama Didit, teman Bali yang nggak bisa kejebut satu-satu. Coba sih ngelemu itu. Saya ucapkan terima kasih Mas Yuda. Mas Yuda. Banyak lah. Sama Itu ini, di- siapa itu yang pakai topi? NCDEL. Terus NCDBL bojone jering lah. Banyak lah Pak, teman-teman di mana itu Waldi waktu itu di pasar Wawan, Plastik. Wawan. Wawan juga. Terima Wawan. kasih lah semuanya nggak bisa satu-satu. Wan, ditunggu Wan, turnya Wan. bener. Mungkin dari aku apa lagi? Main di mana? Selain di Bali lah. Wow, kalau paling berkesan selain di Bali, kalau yang utama tetap Bali, Mas Iya. Yudin. Kalau yang kedua saya suka di Jombang. Jombang Jombang di acara- Cafe Davis. Itu Itu acaranya Mas siapa sih? si Mantri udah. Siapa ya? Yang pakai kacamata warnanya putih. gendut. Mas Yus, Mas Mas Yus, Yus. ya Mas Oh, sih Yus. nggak ada Jombang. itu, tak? Ya, pertama kali saya berangkat waktu saya baru masuk di RB sebelum kita go ke Bali kan kita ke Jombang dulu. Jombang dulu, dulu. ya. Di situ saya baru selama pang-pangan Ya. dari 2010 sound dan nuansa paling enjoy itu di Jombang. Kalau saya waktu itu memang Agung pertama kali main Di Jombang. sama RP Tahun itu berapa di 2014 awal sebelum tur di Bali. Mungkin dari Mas Wajah Dili dulu. Dulu Mas Pak Oh, Pak C. Mas Pak C. Iya sih. Banyak ya. Iya, di Bali juga Sangat berkesan. berkesan juga. Terus di Jember, Jombang, Purwosari Pusari di Di ini. itu loh. Suburban sing Cross. wingi ta. Yo sing ora. Yosi. Kata kamu. Kata. Kalau aku sih paling berkesan itu ya waktu recording ya. Soalnya Recording. kita apa itu Lembur. ya? Lembur begadang sampai subuh sampai gak sholat itu tak waktu itu nggak salah. Kata. Ya, Ya, karena- pas takbiran kita tik itu di Malang waktu itu. Jadi ya sampai subuh lah sampai gak sempet sholat. Itu. Siapa pesan mire? Enggak ada Mas. Keliru. Dipre. Prank. Tahu pesen cepat ganti. Siapa? Gak ada. Waduh, ono anu. Kak. Kalau main mungkin yang terkesan Kalau main sih mungkin ya Bali itulah mungkin ya. Terus terutama itu juga di Jarang Party Fest mungkin ya. JPF. JBF itu. Dan enggak pertama keakraban terus kemudian apa ya teman main di Villan kumpul lah ya. Jadi iya ya. saling Makin erat lah ya. eh, Ngomong JPF ini, kapan mana JPF ini? Yuk JPF. Dika Tiga. JPF Dik, JPF Dik. Manggung paling berkesan sama Real Bastard itu waktu tur waktu itu ya tur ke Bali sama sahabat kita Hadar. Waktu itu tahun kalau nggak salah 2014 ya. Itu mini tour kita di Bali itu 2 kota. Waktu itu stage pertama itu di Kelungkung ya, teman-teman Kelungkung kolektif waktu itu. Terus next stage kita main di
Dan pasar itu di kafenya itu ya, Jering ya, Twice Bar ya. Waktu itu kita main di Twice Bar, acara 3 hari nggak kapok, itu acaranya 3 hari nggak salah. Ya itulah pengalaman paling berkesan untuk band kelas kecamatan seperti kita ya. Main luar pulau itu rasanya udah paling apa ya, paling istimewa lah. Oh iya, kesan-kesan waktu tur ke Bali gimana bos? Mungkin ada yang lucu, cerita lucu. Hah? Cerita lucu. Cerita lucu di waktu di Bali. Apa ya? Mungkin Rojes. Nggak tahu. Sebelumnya Rojes itu siapa ya? Ya, teman juga, satu band juga. Sesepuhnya Pandaan PYJ, ya. PYJ. Rojes itu Puro Kembong. iya. Hampir nggak berangkat ke Bali gara-gara sepeda hilang itu. Sepeda hilang dhisik. Dengan modal hilang sih sepeda. Jadi tahun 80-an yang mau hardcore ke Panda itu ya Rojes. Ya Rojes itu. Rojes tahun 80-an. Lucunya gimana itu Mas Rojes sekali pas waktu di Bali itu? Karena nggak ada Mas Rocis, kita nggak dikawal Jadi tentara. jadi Dikawal sampai pulang. jadi yang awal kita tur baru 14 itu yang awal Koramil. Koramil ya. Ya Koramil Mas Rojes. Soalnya dia pakai orang-orang. Nanti bisa dicek videonya ya. Silakan cek di situ bahwa Kan kakak Rocis kita kan adalah tur Doreng. berdua kan bandnya kan ya. Kayak pas aku yang tahu di situ kan lucunya itu dia kan nggak punya uang. Pas pulang kan habis kan. Oh iya. Sama judul mau kencing. Terus kau nyilih duit itu. Kayak ngoyo, enggak mangan tak? Enggak, oke lah ada duit ya. Enggak duit, era enggak iso tidak mangan. Tiga duka itu. Oh nyapit Rojes. Yes, radio Jess. Kalau nggak ada dia ya mungkin kita keaman mungkin dia. Ya, tapi emang kalau Rojes emang bikin rame suasana ya, bikin hidup lah. Sama itu coba jidul. Tidur di mobil sama makan apa itu kacang. Pas tidur ya. Jadi Rojes itu kakaknya jidul. Udah. Rojes jidul juga. Rojes. Seruput sih. Siapa yang bikin lagu dan lirik ini? Atau aransemen musik? Yang bikin lagu, aransemen musik, Mas Puri. Sebenarnya kalau boleh saya ngomong pondasinya RB. Nah ini. Pondasinya RB terap. Legend of Puri. Legend of Cak Burik, ojol driver. Jadi hampir semua rata-rata itu kalau aransemennya Mas Puri. Kalau lirik? Lirik sih Lirik Mas Monyet sama Mas Monok. Monok juga. Awal-awal Mas Monok. Bagian Monok juga ya. Awal-awal Monok. Lirik yang paling mantap kan, paling itu kan dogma dan realita. Boleh ceritakan nggak itu kenapa itu dogma dan realita itu? Wah, itu yang menceritakan punya tentang Mas Monok. Kalau kita ya Mas Monok lah. Single paling hit ya dogma dan realita ya. Iya sih, saya juga suka itu. Artinya Mas Monok Ya, singelongnya itu Ada. enak. Jerman dan Iya, Argentina kan si Eling. Iya. Pas apa gue? Pas main Piala Dunia Kan gini. di Alep. Tidak 2014 ya. Itu enggak Kosowan 2016 ya. 2016. Kosowan wah. Iya, Ya, udah sama. padahal sebagian besar lirik RB ini bicara tentang apa ini liriknya ini? Mungkin siapa yang bisa jawab? Sagung? Oke, Sang vokalis. untuk lirik-lirik RB dan lagu-lagu Real Bastard mungkin kebanyakan tentang perang karena di beat sendiri juga identik dengan peperangan. Jadi tahu saya dan menurut saya seperti itu. Sama sosial kayak. Sama sosial, perlawanan sosial juga ada dari lirik-lirik RB dan lagu-lagu RB sendiri. Dan lirik yang paling kuat di situ adalah Thirsty of War, karena di situ kita haus dengan perang, entah itu perang dengan diri sendiri atau perang dengan lahan bisnis yang sekarang lagi marak seperti ini.
Perang dan konflik adalah Ya, ladang bisnis. Karena Berarti- perang dan konflik Masih berarti tahun segini masih perang ya? masih Perang ya, kita masih mengalami peperangan ya, selain perang kontak senjata ya. Perang bisnis, perang apa lagi? perang konflik Perang konflik ya. antar pemerintah tatanan pemerintah dengan masyarakat kan masih tidak berkesinambungan jatuhnya. Mungkin ada tambahan? Kayaknya perang memang ya teroris ya. Ya bisnis, ujungnya agak bisnis. lah. Boris bisnis ya. Iya, buat bisnis. Iya, Bu. Iya. Bisnis. 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 Kamu Bisnis senjata. Dan konflik adalah bisnis itu lah. Ya memang bisnis. Dimaksud yang nek kaos iki yo ada apa ya? Bener ya. Banyak Orang menciptakan perang terus mungkin bikin senjata atau apa dijual. Dijual, iya. Ujungnya emang bisnis bisnis ya. memang ya. Dan ada dari perang juga tuh hasilnya yang gue yo. Menguntungkan Heeh. beberapa pihak. Iya. Bolanya di Tahan kan bisnisnya atau lagi. Yo, Memang bisnis lah. FB seperti keluarga kah, seperti teman kah, seperti apa buat kalian? Mungkin dari Mas Monya dulu. FB. FB. Apa ya? Opo sih kok dijenengi takkan mana ya? Opo kok kenapa kok dinamakan Real Bastard? Benar bajingan, siapa yang bajingan di sini? Cak Bure yang bikin nama. Cak Bure apa Moko? Cak Bure sama Cak Moko. Apa Mono? Cak Moko Moko sama gambarnya. Kenapa Mas Bure? Piro kembong. Mas mungkin dulu kan bikin nama kan mungkin sedikit konyol, maksudnya seperti itu. Konyol lah sangar ya. Konyol, Nah, konyol bercanda gitu. Cuman yo gak tahu apa ya. ya meskipun kita bukan bajingan ya sebenarnya. Gak ada yang bajingan. Tapi namanya Setengah bajingan. mungkin. Musiknya bikin yang bajingan musiknya. Mungkin lebih tepatnya Real Bure ya. Real Bure. RB Real Bure. Asli ya. Asli ya, soalnya ada orangnya Real Bure. Apa satu ini mau apa, Mang? Apa, Mang? Ya Tahu. buat RB buat semen apa, Mas? RB. RB. Kayak medsos ya. Kayak medsos. RB itu di medsos. Kalau kita nggak mau ke HP kan nggak enak. Jadi di medsos kita bikin status bisa. Terus kita ketemu teman orang-orang yang jauh dari dekat, dari jauh. Ya kayak medsos lah. Apa yang Apa ya? buat komunikasi ya? Betul. Ya, buat Buat pencurahan hati. Kalau kita Ya, bikin buat mencari teman lah. atau apa itu langsung di RB lah. kalau Mas Agung Kalau saya RB hampir seperti keluarga ya. Jadi media sosial dan ini juga iya. Keluarga tapi tak berencana gitu ya. Keluarga tapi gak berencana. betul sebenarnya mek omong loro ini loh. Karena dan menurut saya Real Bastard sendiri adalah band yang benar-benar paling saya utamakan di setiap band-band yang pernah saya masuki. Berarti kan jatuh tuh gak dia ayo. Sorry. Tak kata Berarti BM. BM enggak le. Kental kultur alisan pemane. Pemane NN kasih tau nih. Kuyon nyos. Makanya tukar tambah sama BM ya ini. Tukar tambah vokalis. Ngomong BM dia ono enggak? BM masih ada. Ya bocaan Masih vakum Caiko. Korek. Kalau buat Mas Bure RB ini seperti apa? Pas sepeda yang dinyaki setiap hari. Ya mungkin saya bisa bisa ngobrol sama teman-teman, ngelumpukno konco-konco sing lawas-lawas, bisa Mencurahkan hati. ngobrol, bisa tadi seduluran, bisa kita kita Kuyup-kuyup saat lah. mungkin susah senang, bisa Agak susah sih ya. ya saling bantu lah, saling bantu. Kuyup rukun lah. Itu berukun ya. Rukun, nah. Berukun. Sosial banget pokoknya ya. Ya RB mungkin ke arah sosial mungkin ya. Pertemanan lah. Menurut Mas Wak J, Mas Wak J, Mas Wak J. Mas C, Mas C, Mas J. J, santai J, mau siji J. Cuma satu. Tempat bercanda ya Bahaya asli. teman-teman. Oh iya, mau bercanda. Kemudian Lalu tempat ngumpul juga melepas Nat. penat sama kehidupan sehari-hari lah. Bisa apa ya?
sok selimut. Bisa melepaskan molekul-molekul jahat. Sekalian kalau RP kan tur-tur kan enak, sekalian cari anu ya, cem-ceman. Nah, Siapa tahu dapat jodoh sana. yang dari RP kita punya Pak. Ngomong-ngomong di RP ini yang paling usil ini adalah ya Wak C ini, Mas Andra ini. Ya, raja prank. Ya Raja Prank ya. Raja Misalkan kalau mau ketemu atau ngopi atau main di mana, mesti selalu di mana posisi? Pom bensin. Nah, Bensin. Jangan lupa jas hujan. Ada kenal pot ya. 81. Ngomong-ngomong soal klub 81 ya, saya Inspirasi ya. berinisial apa? Berinspirasi. Berinspirasi dari nama Pak J ini, 81 kan pembohong ah. Boronter Pak J ini. Nomor togel 81 penipu. Real Bastard. Ya, Real Bastard adalah sekumpulan pemuda-pemudi ya, yang kita satu tongkrongan, satu scene. Gimana ya? Udah nggak 1-2 tahun lagi kita kenal, kita berteman udah puluhan tahun. Rasanya seperti apa ya? Seperti keluarga lah. Teman tapi rasa keluarga. Kita bangun band bersama, kita main kesana kemari bersama. Keluh kesah juga, kadang saling curhat, saling bertukar pikiran, keluh kesah bersama, kadang antar personal ya. Kita udah seperti keluarga lah. Proyek kalian ke depannya RP mungkin ada ini lagi on fire mana nih kan ya? On fire, on fire. On fire mana kan ya? RP on fire. Vakum kan ya? Enggak. Oh, proyeknya Bu. Tapi bohong. Proyek kedepannya mungkin album atau single atau mungkin ada tour, dan buat bulan depan ada gigs nggak? Kalau sih ini. Masih enggak ada. Untuk proyek ke depan kita masih bikin single baru, kita bikin aransemen, kita bikin lagu baru. Belum ada rencana untuk rekod ya, masih kita kumpulin materi. Sejauh ini masih kita kumpulin materi, mungkin nunggu beberapa lagu, 2 atau 3 lagu kita take. Sebenarnya ini kan Januari ya, mungkin 10 tahunnya RB ya. Kemarin sudah ngobrol sama Wak C, mau bikin satu lagu tentang perjalanan 10 tahun kita. Terus kita bikin single sama klip juga rencananya. Nah, Jadi tentang perjalanan kita 10 tahun ini seperti apa, bikin lagu single. Ya. Sekalian Doakan lah ya, doakan. Sekalian video klip. tunggu. Ya. Kabar-kabar aja ya. Ya insya Allah doakan lah. Kena prank. Bohong. Biar bisa kayak konten. Kemana ini? Wis, Wis ya wis. Terima kasih yo, Yolai. Jolek. Assalamualaikum. Rame. Bau.
pucuk. Kok didelokne kok aku mangan kok. Melodine gak apa.